teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Pendidikan Ekonomi dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai masalah pendidikan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Putri Ulfa Kamalia, SPD MPD. Selain itu, video ini kami buat dengan tujuan untuk mengedukasi dan menambah wawasan kita sebagai masyarakat Indonesia dan calon-calon tenaga pendidik di Indonesia agar mengetahui mengenai masalah-masalah pendidikan. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Delarisi Ayun Intias dengan NIM 023, Dewi Agustin dengan NIM 024, Cita Endeli Faradila dengan NIM 032, Erda Erlina Putri dengan NIM 042, dan juga Brian Bagaskoro dengan NIM 049. Topik dari pembahasan kali ini adalah mengenai permasalahan teoritis, permasalahan praktik, contoh masalah pendidikan di Indonesia, dan solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja kami akan memulai pembahasan kali ini. Welcome to the Baseface Network. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator sebelumnya dan yang sudah teman-teman lihat pada video ini, kita di sini akan membahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Nah, permasalahan di bidang pendidikan Indonesia itu kompleks ya. Kalau kita jelaskan pun akan banyak sekali bahasannya. Namun di sini kami akan membahas secuil dari bahasan permasalahan pendidikan di Indonesia. Oke, kita mulai. Next slide. Oke, yang pertama adalah permasalahan teoritis. Di sini sudah kami jelaskan dengan poin-poin di bawah ini. Masalah teoritis. Nah, masalah teoritis itu apa sih? Singkatnya atau mudahnya, masalah teoritis atau permasalahan teoritis itu merupakan permasalahan yang ada pada teori yang disampaikan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Nah, contohnya itu seperti perbedaan ilmu-ilmu pendukung dan konsep-konsep dalam ilmu-ilmu pendukung tersebut. Itu berbeda, guru satu dengan guru yang lainnya. Sebagian pemikir atau sebagian seorang guru itu hanya memasukkan filsafat, psikologi, kemudian sosiologi. Nah, sementara guru-guru yang lainnya itu cuma memasukkan politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi suatu permasalahan sebab kalau seperti ini, pembuatan rancangan dan pelaksanaan pendidikan itu bisa terganggu. Serta perubahan kebijakan pendidikan itu juga akan susah dilakukan karena masing-masing guru kan berbeda. Gitu. Oke, next slide tentang klarifikasi masalah pendidikan di Indonesia. Nah, jika kita klasifikasikan secara sederhana, permasalahan pendidikan di Indonesia itu ada 3, yakni permasalahan secara operasional, lalu permasalahan secara struktural, lalu fundamental. Nah, permasalahan teoritis yang tadi sudah saya jelaskan itu masuk ke dalam klasifikasi permasalahan fundamental. Oke, silakan saya akan jelaskan satu persatu mengenai 3 klasifikasi permasalahan pendidikan ini. Kita mulai dari permasalahan operasional. Apa sih permasalahan operasional dalam bidang pendidikan? Jadi permasalahan operasional itu berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Kesalahannya itu contohnya seperti kesalahan penggunaan metode belajar, kemudian memilih atau menggunakan media belajar yang salah. Itu masuk ke dalam permasalahan permasalahan operasional. Nah,
selanjutnya adalah tentang permasalahan struktural. Nah, kalau permasalahan struktural ini tuh lebih mengacu kepada struktur dari institusi pendidikan itu sendiri. Jadi permasalahan struktural itu sederhananya itu mengenai masalah yang ada dalam manajemen sistem pendidikan. Kan namanya sebuah sistem ya, pasti ada yang berhubungan dari yang satu ke yang lain, A ke B, C ke D. Nah, kalau mereka miskomunikasi itu akan menjadi sebuah masalah, dan itu akan dikategorikan dalam permasalahan struktural. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan fundamental. Kalau permasalahan fundamental ini tuh berbicara tentang dasar-dasar dari pendidikan itu sendiri. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, contohnya seperti permasalahan teoritis, dan kemudian contoh lainnya itu seperti filosofis. Oke. Nah, kemudian next slide. Nah, permasalahan pendidikan itu juga ada yang namanya permasalahan praktik. Permasalahan praktik ini itu timbul karena kondisi dan tuntutan dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan. Jadi kita tahu pendidikan dalam praktiknya itu pasti mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebenarnya ada banyak faktor. Di sini saya akan menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan dari praktiknya pendidikan, khususnya di Indonesia. Salah satu faktornya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang kita ketahui sebagai iptek. Iptek itu dapat berpengaruh. Seperti yang kita tahu pada zaman dahulu, praktik pendidikan masih sangat sederhana. Dan kita lihat di masa sekarang, praktik pendidikan semakin modern, di mana kita dituntut untuk berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang. Contohnya seperti media komunikasi seperti YouTube, Google, dan media meeting seperti Google Meet, Zoom akan memudahkan kita sebagai pengajar untuk menyampaikan materi kepada murid-murid kita yang dulunya mungkin praktik kita hanya konvensional, yaitu hanya bertemu secara offline. Namun kini sekarang inovasi terbaru, kita dapat belajar bahkan jika kita tidak bertemu sekalipun. Demikianlah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya untuk presentasi. Dilanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan yang selanjutnya ialah pertumbuhan penduduk. Pertambahan dan penyebaran penduduk yang semakin tidak terkendali mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan menyediakan sarana prasarana dan komponen penunjang lainnya dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi, pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan fasilitas pendidikan ini dapat mempengaruhi kelancaran terselenggaranya pendidikan, di mana saat ini banyak sekolah di Indonesia yang fasilitasnya dinilai kurang mumpuni, atau bahkan masih banyak fasilitas yang tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar. Nah, yang selanjutnya ialah aspirasi masyarakat. Dengan meningkatnya aspirasi masyarakat ini menandakan bahwa masyarakat sadar bahwa pendidikan ini salah satu jalan untuk memperoleh pengetahuan yang memadai dan mendapatkan pekerjaan yang layak, serta dapat meningkatkan status sosial dan taraf hidup. Nah, maka dari itu aspirasi masyarakat ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena saat ini pemerintah di Indonesia masih belum memaksimalkan kebijakannya untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Jadi dengan adanya aspirasi masyarakat diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memaksimalkan kebijakannya dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, yang terakhir ialah sistem manajemen pendidikan. Kemajuan zaman menuntut adanya manajemen yang handal dan efektif, karena manajemen pendidikan merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan suatu keberhasilan lembaga pendidikan ataupun organisasi. Jika dikaitkan manajemen pendidikan di Indonesia, di negara Indonesia ini manajemen pendidikannya masih dinilai kurang efektif dan kurang handal. Nah, hal ini dapat kita lihat dari sering terjadinya pergantian kurikulum seiring dengan pergantian menteri, lalu kurangnya koordinasi
dan penggunaan anggaran yang dinilai masih kurang efisien. Di sini saya akan memberikan contoh tentang beberapa kesalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya dana pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah tentu saja kita tahu bahwasanya dana pendidikan bukan hanya informal maupun formal saja, melainkan juga seperti properti, seperti alat tulis, buku, seragam, dan lain-lain. Tentu banyak sekali. Nah, permasalahannya di Indonesia tentu banyak sekali anak yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Nah, tentu saja ketika pemerintah Indonesia tidak memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami ekonomi rendah, tentu saja mereka akan memilih untuk putus sekolah dan melanjutkan untuk bekerja dengan alasan bahwasanya mereka bekerja akan mendapatkan sesuatu yang lebih, mereka bekerja akan mendapatkan input yang lebih, dan mereka akan memperbaiki apa yang ada pada dirinya sekarang ini. Yang kedua adalah fasilitas. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia saat ini, fasilitasnya tentu saja masih kurang. Bahkan di era yang digital seperti ini, masih saja ada yang menggunakan papan tulis seperti papan tulis tidak whiteboard ya, papan tulis blackboard seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang sudah memiliki alat canggih, tetapi di Indonesia sendiri masih menggunakan suatu alat yang minim. Hal tersebut sebagai contoh bahwasanya fasilitas di Indonesia dalam bidang pendidikan masih sangat minim. Seperti yang kita pikirkan bahwasanya apabila fasilitas saja masih minim, apakah anak bisa belajar dengan tenang? Tentu saja mereka tidak nyaman. Nah, di sini kita tahu bahwasanya fasilitas itu penting guna mengoptimalkan pembelajaran para siswa. Yang ketiga, kurangnya materi belajar mengajar. Maksudnya di sini adalah banyak sekali guru yang belum bisa memberikan paparan materi kepada muridnya. Nah, di sini kita menekankan sekali lagi bahwasanya kurikulum itu ada. Nah, setiap guru bagaimana biar belajar seorang siswa bisa optimal? Salah satunya adalah kita paham, kita sebagai guru paham bagaimana sih kurikulum yang saat ini digunakan. Nah, di sini sebagai guru kita harus menggunakan metode tersebut, harus menggunakan kurikulum tersebut. Guna apa? Guna kita bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada murid kita. Bisa memberikan yang optimal kepada murid kita. Nah, peran pemerintah juga justrunya harus ada. Bagaimana sih biar pemuda bangsa kita di suatu hari ke depan bisa bertemu dengan baik? Nah, di sini pemerintah juga harus menyeleksi para guru. Bagaimana sih menyeleksinya? Nah, pemerintah bisa memberikan seleksi kepada para calon guru. Biasanya mereka harus memiliki kualitas yang baik. Contoh masalah pendidikan di Indonesia yang keempat, yaitu rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal itu sendiri membahas tentang konsep diri, atau bisa dari sudut pandang masyarakat luas, di mana belajar bukanlah kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Belajar merupakan kewajiban setiap individu sebagai bekal hidup dan bekal bertahan dari kelaparan. Sayangnya, menuntut ilmu sebagai kewajiban kini beralih pada mengejar pangkat, gengsi, dan gelar. Disinilah rendahnya kualitas pendidikan dimulai. Yang kedua ada faktor eksternal, seperti sarana prasarana yang kurang memadai. Jika sarana prasarana ini memadai, maka sebagai guru dan tenaga pendidik akan lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran dengan lancar, sehingga dapat dipahami oleh siswa tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang solusi masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada beasiswa. Dengan memberikan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi, selain itu pemerintah juga bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat kurang mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan hak bagi semua orang.
Mereka juga bisa menggunakan beasiswa dalam menempuh pendidikan. Solusi yang kedua adalah fasilitas. Pemerintah perlu mengganti sekaligus menambah fasilitas sekolah sebagai sarana belajar mengajar, karena kenyamanan lingkungan sekolah dapat meningkatkan semangat belajar. Selain menyediakan beasiswa dan fasilitas, pemerintah perlu menerapkan sistem pemerataan. Pemerataan dalam pendidikan ini mencakup pemerataan pembangunan sekolah di desa maupun di kota, dan pemerataan mempekerjakan tenaga pendidik secara profesional. Yang keempat ada kurikulum. Perubahan kurikulum demi kelangsungan pendidikan memang diperlukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan sains. Perkembangan perubahan kurikulum sendiri memang memakan anggaran yang tergolong besar. Akan tetapi, jika dalam perubahan kurikulum tersebut tidak ada penyelewengan anggaran dan kurikulum dianggap berhasil diterima oleh masyarakat Indonesia, maka perubahan kurikulum tersebut akan mewujudkan pelajar dan pendidik yang berkualitas. Yang kelima ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran sangat penting untuk menyokong kurikulum, karena metode, model, atau strategi yang kita gunakan akan membangun atmosfer belajar sekaligus memberi warna pengalaman bagi pelajar dan pendidik sendiri. Ini adalah topik terakhir yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan mengenai masalah pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan video ini akan kami tutup dengan salam hangat dari semua anggota kelompok.